Bab 433, Pangeran pasti akan kalah. Pemilihan kuda ketiga dimulai. Li Zun segera tersenyum dan berkata, "Penasihat, apakah Anda benar-benar tidak ingin saya membantu untuk kuda ketiga ini? Jenderal Zhang bisa bersaksi bahwa kemampuan saya dalam mengenali kuda tidak kalah dengan penasihat." Mendengar ini, wajah Zhang Fang menjadi sedikit canggung dan berpura-pura tidak mendengar, mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Tidak, tidak, terima kasih atas niat baik Pangeran, tetapi saya lebih suka memilih sendiri," Lin Qing buru-buru menolak. "Apakah ini lelucon? Membiarkan Anda membantu memilih. Maka saya pasti akan kalah hari ini. Saat ini, kuda terbaik saya lebih baik dari Li Zun, kuda kedua juga tidak buruk, dan kuda ketiga pasti lebih baik daripada kuda Li Zun." Lin Qing tanpa banyak bicara, mulai memilih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memilih, dia sudah memeriksa kuda-kuda ini sebelumnya dan sekarang hanya memilih yang terbaik dari yang tersisa. Dia memilih kuda terbaik dari yang tersisa, dan kuda-kuda lainnya tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, tidak peduli kuda apa yang akan dipilih Li Zun, tidak ada artinya lagi. Dalam perlombaan ini, Lin Qing hampir bisa melihat hasilnya. Dia mungkin akan kalah dalam satu balapan, tetapi dia pasti akan menang dalam dua balapan. Dengan 2 dari 3 kemenangan, dia pasti menang. Lin Qing merasa sangat senang, melihat Li Zun, tersenyum dan berkata, "Pangeran, silakan pilih kuda terakhir." Li Zun mengangguk, sementara Ayuan bersiap untuk memilih, tetapi Li Zun dengan santai menunjuk seekor kuda dan memerintahkan untuk dibawa keluar. Ayuan tertegun. Dia tidak mengerti cara Li Zun bertindak. Melihat ini, Lin Qing langsung tertawa dalam hati. Hebat, Li Zun memilih kuda yang sangat buruk. Apakah Li Zun sudah menyerah? Namun, masuk akal juga, semua kuda terbaik ada di tangannya, bagaimana Li Zun bisa mengalahkannya? Jika dia adalah Li Zun, dia juga akan melakukan hal yang sama, karena tidak peduli bagaimana memilih, tidak mungkin mengalahkan kuda yang dia miliki, lebih baik memilih secara acak untuk menunjukkan ketenangan. Ayo mulai, siapa yang akan menang, pangeran atau penasihat? Saya kira, pangeran pasti tidak akan mengalahkan penasihat, kalian tadi tidak mendengar. Kuda terbaik ada di tangan penasihat. Penasihat tidak memberi pangeran kuda yang bagus. Hanya satu kuda yang bagus, apa gunanya? Penasihat kemudian memilih kuda yang juga tidak buruk, dan kuda terbaik ada di tangan penasihat, 2 kuda lainnya juga terlihat bagus, pangeran ingin menang, itu tergantung pada takdir. Ya, pangeran pasti dalam masalah. Memikirkan penasihat, orang seperti apa dia? Bahkan Panglima memberi hormat pada penasihat dalam balapan kuda. Betul, sepertinya kali ini pangeran pasti akan kalah. Hehe, aku bilang, orang-orang itu berbohong, mengatakan penasihat tidak bisa mengalahkan pangeran, itu konyol. Penasihat sangat hebat, meskipun belum belajar bela diri, bagaimana mungkin pangeran yang kurus bisa mengalahkan penasihat? Benar, dalam pemilihan kuda saja, pangeran sudah kalah dengan penasihat. Lalu kenapa wajah penasihat terluka? Memar di wajah bukan hal yang aneh, 3 hari juga sudah sembuh. Benar juga. Tidak perlu berharap, penasihat pasti menang, kita hanya perlu menunggu dan memberikan selamat pada penasihat. Setelah memilih kuda, para prajurit di belakang mulai berdiskusi pelan, hampir tidak ada yang mendukung Li Zun. Mereka berpikir Li Zun sudah kalah dalam memilih kuda, tidak bisa dibandingkan dengan Lin Qing. Zhang Fang dan Liu Sheng melihat ekspresi Lin Qing, segera merasa lega, meskipun ada beberapa rintangan di tengah, hasil akhirnya masih sesuai rencana. Penasihat berhasil memilih kuda terbaik, kemenangan atas Li Zun sudah pasti. Hanya tinggal menunggu Li Zun menjadi lebih buruk di mata para prajurit. Pangeran, karena kita sudah memilih kuda, mari kita naik ke menara dan menonton. Lin Qing tersenyum, merasa yakin akan kemenangannya. Dan kenyataannya memang begitu. Lin Qing yakin akan menang. Setidaknya, Li Zun sementara ini tidak memiliki cara untuk mengubah situasi, hanya bisa berharap bisa menggunakan strategi Tianji untuk memenangkan perlombaan, tetapi dia hanya memiliki 2 kuda yang bisa berlari, sedangkan kuda ketiga hanyalah pelengkap. Tidak berguna. Ayuan terlihat cemas. Dia tidak mengerti mengapa Li Zun memilih secara acak untuk kuda terakhir, jika dia yang memilih, pasti akan lebih baik dari kuda yang dipilih secara acak. Masih ada peluang menang.
Sekelompok orang naik ke menara, Zhang Fang memberikan perintah, dan arena pacuan kuda dibersihkan, menggunakan lapangan pelatihan sebagai jalur balapan, jalur lurus, tentara berdiri di kedua sisi, semua mata tertuju pada perlombaan ini. Pemandangan yang sangat megah. Bab 433 selesai. Bab 434, memperkirakan urutan kuda keluar. Pangeran, kedua orang ini adalah penunggang kuda terbaik. Mereka adalah orang yang paling memahami sifat kuda di dalam militer. Silakan, Jenderal memilih lebih dulu. Lin Qing menunjuk dua prajurit penunggang kuda yang maju untuk memberi hormat, sambil tersenyum. Li Zun mengangguk dan sembarangan memilih salah satu dari mereka. Lin Qing melanjutkan, karena pangeran sudah memilih, silakan tentukan urutan keluar kuda Anda dan serahkan pada mereka. Li Zun terkejut dan bertanya, apakah kita tidak bisa melihat urutan keluarnya? Lin Qing segera tertawa, Pangeran, jika seperti itu, maka tidak ada tantangannya. Jika saya mengeluarkan kuda lemah dan pangeran mengeluarkan kuda sedang, saya pasti kalah. Jadi, untuk menunjukkan keadilan, kita tidak boleh mengetahui urutan kuda lawan terlebih dahulu. Pangeran, cepatlah tentukan urutannya. Sialan. Ternyata, tidak bisa meniru strategi Tianji. Lin Qing bukan orang bodoh. Ini seperti bermain kartu, ini judi. Li Zun mengerutkan kening, segera berpikir keras. 3 kuda dibagi menjadi kuat, sedang, dan lemah. Tetapi di tangannya, hanya kuda sedang yang mungkin bisa bersaing dengan Lin Qing, sementara yang lainnya, jika kuat melawan kuat, lemah melawan lemah, pasti kalah. Dia mungkin bisa menang satu putaran jika beruntung, tapi kemudian kalah telak. Jika saya adalah Lin Qing, bagaimana saya akan mengatur 3 kuda terbaik ini? Kuda kuat kapanpun keluar pasti menang, yang penting adalah kuda sedang dan lemah. Li Zun mulai memperkirakan urutan kuda Lin Qing. Lin Qing mungkin tidak peduli dengan kuda kuat, jadi putaran pertama pasti bukan kuda kuat. Jika kuda sedang keluar di putaran pertama, menurut logika normal, itu akan melawan kuda kuat saya, dia pasti kalah, maka di putaran kedua, dia akan mengeluarkan kuda lemah, melawan kuda sedang saya, dia pasti kalah lagi. Jadi, putaran pertama tidak boleh kuda sedang. Jika dia mengeluarkan kuda lemah, menghabiskan kuda kuat saya, putaran kedua mengeluarkan kuda sedang, bisa kalah atau menang, tapi putaran ketiga pasti menang, tapi akhirnya bisa kalah, hasilnya campur aduk. Jadi, cara paling aman adalah mengeluarkan kuda lemah di putaran pertama, kuda kuat di putaran kedua, dan kuda sedang di putaran ketiga, yang kebetulan melawan kuda kuat, sedang, lemah saya. Hasilnya adalah kemenangan pasti. Namun, Lin Qing pasti juga memperkirakan ini, dia bukan orang bodoh, pasti berpikir saya bisa menebak niatnya. Jadi, Lin Qing pasti akan memperkirakan balik. Namun, sampai tahap mana, itu yang jadi masalah, ini sudah jadi perhitungan tak berujung. Jadi, perjudian sebenarnya ada di sini. Apa yang Lin Qing kira saya akan perkirakan? Lin Qing bukan orang bodoh, pasti tahu kebijaksanaan bisa jadi bumerang, jadi dia pasti tahu saya paham ini, jadi, mungkin dia langsung mengeluarkan kuat, sedang, lemah. Lalu bagaimana saya menghadapinya? Lemah, kuat, sedang. Bisa menang. Li Zun memikirkan dengan seksama. Pola pikir balapan normal adalah kuat melawan kuat, sedang melawan sedang, lemah melawan lemah, tapi pola pikir balapan pintar adalah lemah kuat sedang melawan kuat sedang lemah. Tapi bagi kedua orang ini adalah kebijaksanaan jadi bumerang, jadi Lin Qing mungkin langsung kuat sedang lemah. Lalu, saya gunakan lemah kuat sedang, bisa menang. Pangeran, sudah dipikirkan. Lin Qing melihat Li Zun berpikir lama, segera mengingatkannya. Li Zun sadar, melihat jalur balapan di depannya, matanya berkilat. Kemudian mengangguk, segera memanggil prajurit penunggang kudanya, lalu berbisik memberinya instruksi. Baik, Lin Qing juga tersenyum mengatur instruksinya. Pangeran, sekarang kita tinggal menonton saja, kata Lin Qing. Li Zun mengangguk, segera duduk bersama yang lainnya. Matanya menatap jalur balapan yang panjang di depannya. Para prajurit di sekelilingnya juga menatap balapan dengan penuh harapan. Di tengah kerumunan, semua saling berbicara, menebak siapa yang akan menang. Penasihat ahli dalam strategi militer, sedikit orang yang bisa menandinginya, jadi dalam urusan balapan kuda ini pasti penasihat yang menang. Benar,
Pangeran dulu terkenal sebagai pecundang, baru belakangan bisa membuat puisi, tapi bagaimana bisa menandingi penasihat dalam strategi militer? Ya, balapan kuda selain mengenali kuda, yang penting adalah bagaimana mengatur urutan keluar kuda, ini melibatkan strategi militer. Tidak perlu berharap lagi, pasti penasihat yang menang. Tapi, saya rasa pangeran bukan pecundang, tidak pasti kalah, saya melihat dia menang melawan penasihat. Tidak peduli dia ahli menyembelih ayam atau tidak, bisa menang melawan penasihat, tapi dalam strategi militer, dalam urusan balapan kuda, pasti penasihat yang menang. Di tengah perbincangan di militer, tidak ada yang mendukung Li Zun, beberapa orang yang melihatnya menyembelih ayam beberapa hari yang lalu hanya mengerutkan kening, meski ingin mengatakan Li Zun bukan pecundang, tidak pasti kalah. Namun, karena jumlahnya sedikit dan lemah, mereka tidak berani berbicara membela Li Zun. Tapi jika pangeran menang, mereka pasti akan mengejek orang-orang ini. Bab 434 selesai.